malam teman-teman semuanya, selamat malam kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Public Relations serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Delvilanus dengan NIM 240501010129, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan program Public Relations untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Public Relations dengan program yang saya susun berfokus pada Indomilk Kaleng dengan judul Indomilk Sehat Berbagi, Kampanye Edukasi Nutrisi Keluarga dan Penguatan Citra Positif Indomilk Kaleng di Masyarakat. Yang kedua, komunikator perusahaan yang ditunjuk itu, komunikator utamanya itu PR Mager PT Indolkato atau Indofood CBR sebagai juru bicara resmi perusahaan. Yang berikut, komunikator pendukung, ahli gizi atau nutrisionis dan brand ambassador atau figur publik, ibu muda terbuka. Yang ketiga, siapa target publik sasaran yang ditunjuk? Publik eksternal. Yang pertama itu konsumen keluarga, khususnya para ibu rumah tangga dan anak muda. Yang kedua, komunitas kuliner pada pelaku UMKM atau makanan atau minuman. Yang ketiga, media massa atau jurnalis atau wartawan gaya hidup, kesehatan, dan bisnis. Yang keempat, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat sebagai government stakeholder. Yang berikut, publik internal. Seluruh manajemen dan karyawan PT Indolkato agar memiliki pemahaman yang sama mengenai kampanye gizi dan citra produk. Yang keempat, ada media apa saja yang digunakan. Media yang pertama itu media sosial, itu seperti Instagram, TikTok, dan YouTube resmi Indomilk untuk membagikan resep kreatif, edukasi penggunaan produk yang tepat, dan video kampanye. Yang berikut, media massa atau media cetak dan digital. Press dan press conference di media berita online atau Detik, Kompas, Liputan 6. Yang berikut, media luar ruang atau out of home, billboard dan baliho di area publik atau pusat perbelanjaan. Yang berikut, ada media internal, itu newsletter internal dan email pengumuman untuk seluruh karyawan Indofood Group. Yang kelima, kapan waktu pelaksanaannya. Yang pertama itu durasi program, itu 6 bulan. Terus bulan 1 tahap riset dan persiapan materi edukasi. Yang kedua itu bulan 2 sampai 5 itu pelaksanaan kampanye komunikasi, lomba kreasi, resep, dan workshop nutrisi. Yang berikut itu ada bulan ke-6 evaluasi program di pelaporan media. Yang berikutnya, bagaimana strategi mengemas pesan atau adakah tagelnya. Yang pertama itu pengemasan pesan. Pesan dikemas secara hangat, edukatif, dan praktis, menjelaskan bahwa susu Indomilk Kaleng adalah pelengkap sajian lezat yang higienis, bernutrisi, dan dapat meningkatkan kreativitas kuliner keluarga atau UMKM. Yang berikut ada tagline program, Indomilk Kaleng manisnya pas, ceria setiap saat. Yang berikut, apa tujuan atau goal yang ingin dicapai. Yang pertama itu meningkatkan corporate image dan brand reputation Indomilk sebagai
mempelopor produk olahan susu berkualitas yang aman dan terpercaya. Yang kedua itu meningkatkan pemahaman publik tentang edukasi pemanfaatan susu kental manis yang bijak dan tepat. Yang ketiga, memperkuat hubungan harmonis dengan media massa dan komunitas kuliner atau UMKM. Yang kedelapan, bagaimana strategis branding atau penguatan brand yang dilakukan. Yang pertama itu strategi penguatan brand itu, yang pertama itu mengguguhkan posisi Indomie Kaleng sebagai pilihan utama topping resep makanan atau minuman lezat keluarga usaha kuliner. Yang kedua, menampilkan logo Indomie secara konsisten di setiap ancaman offline maupun konten digital. Yang berikut, bekerjasama dengan chef ternama untuk menciptakan resep signature berbahan Indomie Kaleng. Yang ke-9 itu, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah. Yang pertama itu, analisis situasi apa yang sedang terjadi saat ini. Yang pertama itu riset dan survei. Kita harus melakukan survei opini publik dan media monitoring mengenai resep masyarakat terhadap penggunaan susu kental manis Kaleng. Terus identifikasi isu adanya kesalahpahaman informasi di masyarakat mengenai cara konsumsi dan kandungan gizi susu kental manis. Yang berikut, analisis SWOT PR itu menganalisis reputasi Indomie yang sudah kuat atau strike untuk meluruskan persepsi publik melalui edukasi yang benar atau opportunity. Yang ke-10, bagaimana perencanaan atau pemrograman yang dilakukan. Itu yang pertama itu strategi itu apa yang harus kita lakukan dan katakan serta mengapa. Yang pertama itu merancang program edukasi terpadu melalui workshop gizi bersama ahli gizi diselangi demo masak menarik. Yang kedua, menyusun anggaran program PR, jadwal pelaksanaan, serta menentukan target liputan media. Yang berikut itu mengembangkan materi komunikasi seperti press kit, brosur edukasi nutrisi, dan naskah juru bicara. Yang ke-11 itu bagaimana langkah mengambil tindakan dan berkomunikasi yang dilakukan. Yang pertama itu implementasi. Yang pertama, peluncuran program atau press conference mengundang wartawan media massa untuk mengumumkan kampanye Indomie sehat berbagi. Yang berikut, aksi nyata dan event. Mengadakan roadshow edukasi dan lomba kreasi kuliner Indomie Kaleng untuk para pelaku UMKM dan ibu-ibu komunitas. Yang berikut, kampanye digital. Menjalankan channel memasak resep Indomie Kaleng di TikTok, di Instagram dengan hashtag kampanye resmi. Yang berikut, publikasi konsisten. Itu mengirim press release ke media massa secara berkala mengenai perkembangan kegiatan. Yang terakhir itu bagaimana evaluasi program yang dilakukan. Yang pertama itu penilaian. Seberapa baik langkah yang telah kita lakukan. Jadi evaluasi dulu media atau set of Faiz menghitung jumlah pemberitaan positif mengenai Indomie di media cetak dan online. Yang berikut, evaluasi digital engagement, mengukur tingkat interaksi atau likes, comments, subscribe, serta partisipasi publik pada channel di media sosial. Yang berikut, evaluasi output real, menghitung jumlah peserta workshop dan komunitas kuliner yang
yang terlibat langsung. Yang berikut survei persepsi pasca program, itu melakukan survei ulang untuk memastikan terjadi peningkatan citra positif atau brand image Indomilk Kalen yang di mata masyarakat. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja untuk presentasi perancangan program Public Relations untuk memenuhi ujian akhir semester.